Halo guys, salam jumpa dengan saya Joshua Enrico Tenian. Dan di video ini saya akan memberitahu kalian mengenai apa sebenarnya hak cipta dan penggunaan konten digital. Dan mari kita langsung masuk saja. Ternyata di era digital saat ini, dalam penggunaan konten digital sudah sangat semakin luas dan penting. Namun, apa yang menjadi hak pemilik konten dan bagaimana menerapkannya dalam dunia digital? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, hak cipta memiliki arti atau definisi sebagai sebuah hak eksklusif yang dimiliki atau diberikan kepada pemilik konten untuk mengontrol penggunaan materi yang mereka miliki atau mereka buat. Jadi itu adalah sebuah tanda kepemilikan dari konten yang telah dibuat atau dimiliki sang pemilik konten. Nah, hak cipta juga itu memiliki beberapa karya yang dilindungi seperti buku, musik, video, gambar, dan bentuk karya lainnya yang dapat diproduksi secara digital ataupun fisik. Nah, pada saat kita memiliki konten dan ingin konten tersebut terlindungi, maka kita memerlukan adanya hak cipta. Untuk mendapatkan hak cipta, tidaklah semudah itu. Harus adanya pengajuan atau permohonan kepada lembaga-lembaga hak cipta agar karya kita dapat terjamin perlindungannya, sehingga tidak akan mengalami seperti kecolongan konten atau konten yang hilang. Penerapan hak cipta dalam konten digital ternyata ada beberapa. Yang pertama adalah DRM atau Digital Right Management, yang memiliki arti manajemen hak digital. Ini adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengontrol akses ke konten digital seperti musik dan film. Ada beberapa contoh penerapan Digital Right Management dalam hak cipta, seperti platform streaming video dan musik. Layanan seperti Netflix, Hulu, dan Spotify menggunakan DRM untuk melindungi konten mereka. Ini membatasi akses ke video dan musik hanya kepada pelanggan yang berlangganan dan mencegah pengunduhan ilegal. Bentuk penerapan hak cipta yang kedua adalah seperti penyewaan dan pembelian. Di sini, konten digital yang ada dimungkinkan untuk menyewa atau dibeli hanya dengan adanya lisensi tertentu untuk penggunaan pribadi sehingga tidak melanggar hak cipta. Seperti pada saat kita membeli kaset ke pihak-pihak atau para penjual yang berlisensi, maka kita akan mendapatkan lisensi kepemilikan dari konten tersebut. Ini menunjukkan kita telah mendapatkan dan telah menerapkan hak cipta dalam sistem penyewaan dan pembelian, karena kita telah memiliki lisensi dari konten yang kita beli, tetapi itu hanya sebagai sebatas penggunaan pribadi saja. Bentuk penerapan yang ketiga adalah sistem lisensi terbuka. Contoh lisensi terbuka itu seperti Creative Commons, yang dimana mereka memberi pengguna hak untuk menggunakan karya dengan memberikan kredit atas nama pemilik konten. Contoh paling mudah yang kita bisa temui dalam kasus ini adalah video-video di YouTube. Banyak beberapa video di YouTube yang memiliki lagu, mereka akan menyertakan dari mana lagu itu berasal, beserta pembuat atau studio yang bersangkutan. Kemudian mereka akan memberikan sebuah kredit seperti menyatakan bahwa lagu ini diciptakan oleh pihak ini. Dan sebagai bentuk terima kasih, dan mereka akan menyertakan beberapa detail yang menjelaskan informasi mengenai lagu tersebut. Dengan menyertakan informasi mengenai lagu tersebut, itu sudah merupakan sebuah bentuk kredit agar orang-orang dapat mengetahui dari manakah asal sumber lagu tersebut jika mereka ingin mencari tahu. Setelah teman-teman paham akan penerapan hak cipta dalam konten digital, sekarang kita perlu mengetahui bagaimana penggunaan konten digital yang sah. Salah satu bentuk penggunaan konten digital yang sah adalah yang pertama, streaming dan unduh. Nah, di dalam streaming dan unduh itu adalah sebuah bentuk menonton video atau mendengar musik yang di streaming atau didengar secara langsung, ditonton secara langsung lewat media online, atau diunduh dari sumber yang sah seperti Apple Music, Netflix, atau Spotify. Bentuk penggunaan konten digital yang sah berikut adalah seperti kita membaca buku digital
dari platform atau sumber yang sah seperti Kindle, Kobo, ataupun Google Books. Dengan membaca buku dari sumber-sumber tersebut, maka kita tidak takut lagi akan dikenakan tindakan pidana atau suatu tindakan ilegal karena sumber-sumber tersebut telah terlisensi dan sah menjadi sebuah distributor buku-buku yang ada. Nah, bentuk penggunaan konten digital yang ketiga adalah seperti kita memainkan game digital. Memainkan game-game digital yang kita dapatkan atau beli dari platform seperti PlayStation Network, Xbox Live, ataupun Steam, sampai Google Play Store menunjukkan bahwa kita mengikuti penggunaan konten digital yang sah karena aplikasi yang kita dapat atau game yang kita dapat tidak melalui website-website ilegal atau website-website yang membajak game atau karya orang lain. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana penggunaan konten digital yang sah, kita juga harus tahu bagaimana pelanggaran hak cipta dalam konten digital. Salah satu bentuk pelanggaran yang pertama adalah pembajakan. Pembajakan itu adalah di mana kita membajak atau mengambil karya orang lain dan mendistribusikannya dengan lisensi ilegal. Itu adalah salah satu pelanggaran hak cipta yang paling umum dan paling sering kita dapati. Bukan hanya dalam bentuk game atau konten seperti musik, video saja, bahkan seringkali bisa dalam bentuk karya ilmiah seperti tulisan-tulisan jurnal yang kemudian dibajak dan didistribusikan secara ilegal. Bentuk pelanggaran yang berikut adalah penyadapan dan pengambilan data. Mencuri atau mengambil data tanpa izin yang dimiliki sang pemilik konten dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Jadi seperti kasus-kasus hacking yang seringkali terjadi, itu merupakan salah satu tindakan ilegal karena seringkali mereka bertujuan untuk menyadap dan mengambil data seseorang. Yang berikut adalah plagiarisme. Nah, kata ini pasti terdengar familiar kepada teman-teman apalagi yang berada dalam lingkungan kampus. Ya, plagiarisme adalah sebuah tindakan menyalin atau mengambil konten dengan ide yang sama dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, dan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pada saat kita menyalin tugas orang lain atau menyalin karya orang lain, maka itu sudah bisa disebut sebagai tindakan plagiarisme karena bukanlah konten yang orisinil atau asli dari pemikiran sendiri. Nah, jikalau pelanggaran-pelanggaran tadi yang saya sebutkan terjadi, maka dampak yang akan dirasakan oleh sang pemilik konten adalah yang pertama, kehilangan keuntungan. Pemilik konten akan kehilangan potensi keuntungan dari karya mereka jika pelanggaran tersebut terjadi karena pertama, karya mereka sudah diambil, kemudian didistribusikan secara ilegal. Maka uang yang akan masuk itu akan masuk kepada sang pendistributor ilegal, bukan lagi sang pemilik konten. Nah, yang kedua adalah konten dapat berubah. Jika karya tersebut diubah atau diedit oleh orang lain dan diproduksi ulang tanpa izin, maka pemilik konten secara jelas telah kehilangan kendali atas konten mereka. Dan yang ketiga adalah konten tersebut dapat hilang. Jika konten tersebut dihapus atau diambil, pemilik konten dapat kehilangan kendali atas karya mereka dan dapat kehilangan eksistensi konten tersebut seperti di kasus penyadapan tadi, di mana sang hacker dapat mengambil konten yang ada dan mereka juga dapat memusnahkan konten tersebut. Nah, agar dampak-dampak tersebut dapat terhindar atau pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dihindari, ada beberapa solusi dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk perlindungan hak cipta. Yang pertama adalah penggunaan VPN atau Virtual Private Network. Jadi ini adalah sebuah proteksi privasi online dengan tujuan untuk menjaga lokasi dan informasi data dari user atau sang pengguna untuk keperluan privasi agar aman dari penyusupan pencurian informasi digital. Dan yang dimaksud sini bukan hanya informasi, bahkan sampai konten yang ada. Lalu yang kedua adalah enkripsi atau bahasa kerennya encryption. Ini adalah sebuah proses pengamanan data atau informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci atau password yang sesuai. Lalu tujuannya adalah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau pembacaan oleh pihak yang tidak berwenang.
Nah, jadi di sini enkripsi itu pada saat pihak-pihak yang tidak berwenang ingin berusaha untuk mengakses konten yang ada, mereka tidak dapat mengakses konten tersebut karena terhalangi oleh enkripsi yang ada. Contohnya seperti pada saat kita ingin membongkar data ini, tetapi entah kenapa data tersebut tidak muncul atau tidak timbul dalam device kita yang berusaha untuk mengakses secara ilegal. Itu adalah salah satu bentuk enkripsi yang ada. Dan yang ketiga adalah antivirus. Antivirus adalah sebuah program perlindungan elektronik yang dirancang untuk melindungi komputer seseorang dari serangan perangkat lunak jahat seperti virus, malware, dan ada di setiap perangkat kita. Nah, setiap perangkat device elektronik seperti handphone, PC, laptop, dan bahkan beberapa perangkat lainnya memiliki antivirus dengan tujuan untuk memperkuat pelindungan yang ada dalam komputer tersebut, sehingga perangkat lunak yang bersifat jahat seperti virus, malware, dan beberapa lainnya dapat terhindari. Itulah pemberian materi dari saya kepada teman-teman yang telah menonton. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan jika teman-teman masih ingin untuk tetap mendapatkan video seperti ini, mohon untuk subscribe kepada channel saya dan jangan lupa untuk memberi like dan komen video ini. Bye bye.